Nggak kuliah bukan berarti lu berhenti belajar. Nah teman-teman, di video ini saya bakal ceritain, kita bahas kebanyakan dari teman-teman saya ketika saya tamat waktu SMA itu. Saya tanya kepada teman-teman saya yang nggak pergi kuliah, alasan kebanyakan dari mereka punya alasan nggak kuliah itu bukan karena alasan ekonomi, tapi kebanyakan dari mereka, jawaban dari mereka adalah karena saya udah malas untuk berpikir. Kenapa? Ada apa dengan pendidikan kita sampai teman-teman kita, teman-teman saya gak mau kuliah karena mereka sudah malas dengan belajar. Ya teman-teman, di video ini kita bakal jelasin, kita bakal diskusi bareng kenapa sampai teman-teman dari saya itu gak kuliah karena alasan udah malas sama yang namanya berpikir. Hi friend, my name is Charles. Di video ini kita bakal diskusi bareng, kita akan bahas bareng kenapa para teman-teman saya itu kebanyakan dari mereka nggak mau kuliah itu karena mereka udah malas untuk mau belajar lagi. Tapi ya ini menurut saya di mana-mana apapun itu kita mesti dituntut untuk belajar. Kita mesti dituntut untuk menguasai sesuatu, untuk ya itu tadi, karena kita kan mesti survive ya, kita mesti makan setiap hari kan, bayar rumah, bayar listrik, bayar pajak dan sebagainya. Ya kalau kita nggak belajar, gimana kita bisa mendapat yang pada ujungnya kalau misalnya kita benar-benar nggak mau belajar. Ya nggak salah kalau misalnya kita sering diperintahin orang, disuruh sama orang lain, dibentak, dimarahin, dipecat bahkan dan lain sebagainya. Dan realitanya kebanyakan, ini bukan hanya saya, silahkan cek teman-teman, coba seberapa banyak orang Indonesia yang mempunyai lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan. Walaupun perusahaannya kecil tapi terlalu banyak karyawan yang di situ yang mau ngelamar di situ. Di sini kita akan bahas soal itu. Kenapa? Alasan yang pertama, kenapa sih teman saya atau murid seperti itu, kenapa mereka nggak mau atau malas belajar hanya karena alasan demikian, nggak mau kuliah karena alasan udah malas sama yang namanya belajar. Ini menurut saya ini udah pasti ada kaitannya sama dengan sistem pendidikan kita. Dia udah pasti ada kaitannya dengan pendidikan kita. Kenapa? Karena ya waktu tamat SMA itu kebanyakan dari teman-teman saya, ketika saya bertanya kenapa mereka lanjut kuliah, alasannya ya karena tadi saya udah malas, saya udah gak kuat lagi untuk belajar. Ya ada apa ya, kok maksudnya kita kan masuk ke sekolah ini tujuannya untuk bisa belajar, untuk untuk rajin untuk belajar, tapi kok malah sebaliknya. Kalau kita pergi masuk ke itu tadi, ke sekolah tadi, kok alasan pada ujung-ujungnya begini alasannya, kok sampai kita malas dan bahkan ada yang benci sekali yang namanya belajar. Ini realitanya teman-teman, bukan rekayasa, tapi ini jawaban jujur dari teman-teman saya. Saya buat video ini pun berdasarkan karena di sekolah ya teman-teman tahu ya, kalau misalkan sudah tamat SMA itu nggak ada diskusi sama sekali. Misalkan kalau ada kebijakan di sekolah, kalau ada perubahan di sekolah, coba teman-teman sadar, coba teman-teman lihat kapan teman-teman diundang kalau misalkan ada persoalan atau perubahan di sekolah. Padahal kan misalkan soalnya ganti kurikulum, misalkan ada kebijakan baru, yang mesti dilibatkan di situ yang paling utama adalah mahasiswa. Mereka mestinya gurunya dulu tanya, undang dulu satu atau beberapa siswanya untuk diskusi bareng di situ. Nggak ada seperti itu teman-teman. Makanya saya buat video ini sebagai menurut saya ya siswa itu penting untuk kalau misalkan ada perubahan atau perubahan baru di sekolah itu, siswa sendiri harus diundang untuk diskusi di situ, ya kan? Karena persoalan utama, subjek utamanya adalah murid itu sendiri, bukan guru. Makanya ya kayak gitulah pendidikan kita. Tapi
di sini saya tidak mau menyalahkan soal pendidikan, karena ini hanya soal ini saja lampiasannya saya. Kenapa dulu mahasiswa itu nggak diundang kalau misalkan ada perubahan di sekolah, padahal subjeknya, poin utamanya, problemnya adalah mahasiswa itu sendiri, tapi kok nggak diundang gitu ya kalau untuk ada diskusi begitu. Yang kedua itu, menurut saya kalau misalkan kita udah malas sama, kalau kita punya statement malas untuk belajar, ya gimana coba, di mana mana gini loh teman-teman, kita kan ini makhluk hidup ya kan, untuk bertahan hidup kita mesti bekerja. Nah, gimana caranya supaya kita bekerja di sesuatu bidang yang baik, suatu tempat yang baik yang membuat kita selain untuk mendapatkan uang, ya mesti kita happy juga, mesti bahagia juga ya. Bukan seolah karena ada banyak tanggungan ya kita abaikan yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Kalau misalkan kita udah malas, udah punya statement malas yang namanya belajar, gimana coba kita misalkan untuk bekerja di suatu bidang, misalkan untuk bekerja di suatu bidang, saya ambil contoh, misalkan contoh sederhananya adalah buat tempe misalkan. Nggak semua orang lo bisa buat tempe itu ya. Kalau untuk lo, kalau mau bisa membuat tempe, lo mesti belajar ya kan. Nggak mungkin lo bisa buat tempe kalau tanpa belajar. Di mana-mana teman-teman, di bengkel kak, nanti kalau teman-teman suka dengan yang namanya motor, ya mesti belajar dulu mesinnya, belajar dulu sistem dengan permesinan itu tadi. Dimanapun juga, soal sopir, mau sopir kan, mau apalah gitu, mau gojek, ya kan mesti belajar dulu ya kan, yang namanya mengendarai motor atau mobil. Di mana-mana, setiap lingkungan kita, karena poinnya adalah kita adalah makhluk hidup, makhluk yang mau untuk bertahan hidup di dunia, makhluk yang mau survive di dunia. Yang caranya adalah ya belajar tadi. Kita nggak bisa pisahin belajar itu dari kehidupan kita. Di mana-mana pun kita pergi, kita akan selalu berdampingan dengan yang namanya kata belajar demikian. Jadi ya saya mau menyalahkan siapa ya, tapi gini loh, karena bisa jadi karena sekolah juga sendiri, karena pendidikan kita sendiri ya, karena kan kita pergi ke situ kan sebenarnya tujuan utamanya untuk membuat kita semakin tertarik yang dengan yang namanya belajar, karena kita sudah tahu kurikulum kita sudah atur bahwa suatu nanti kita akan pasti selalu ikut dengan yang namanya kata belajar tersebut, di mana-mana apapun bidang itu, yang pasti kita mesti belajar. Jangan sampai pendidikan itu sendiri membuat kita benci dengan yang namanya belajar ya. Ini mungkin kelihatannya sangat sepele, sangat sederhana, tapi ini fatal sekali. Makanya kebanyakan dari kita orang-orang Indonesia, walaupun perusahaannya kecil saja, banyak sekali yang ngelamar di situ. Kenapa coba problemnya? Ya karena tadi kan, ini menurut saya kan, karena tadi kan kita sudah ada statement bahwa saya sudah malas dengan yang namanya belajar. Akhirnya ya kan, orang-orang yang sukses di kecil, hal bidang kecil itu tadi, misalkan di bengkel atau di tempe misalkan, perusahaan tempe misalkan, ya mereka karena mereka belajar dari hal-hal yang kecil, mereka mau belajar gitu. Jadinya toko kecil pun di Indonesia itu udah banyak karyawan atau orang yang mau ngelamar di situ. Problemnya itu karena tadi, karena mereka sudah punya statement malas dengan yang namanya belajar ya. Teman-teman, itu saja pendapat saya, atau ya pendapat saya, kenapa sih kita ada murid yang punya statement seperti itu. Saya bukan mau menyalahkan murid, tapi di sini saya pasti ada kaitannya dengan pendidikan kita. Oke teman-teman, itu saja pendapat saya. Kenapa banyak orang Indonesia yang meskipun perusahaannya kecil, tapi banyak orang yang mau melamar di situ. Ya karena itu tadi ya, kurangnya kemampuan kita untuk berpikir untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Makanya lihat teman-teman, lihat di atas saja, pengangguran di Indonesia ini sangat besar sekali. Meskipun sekarang sudah ada misalkan media sosial seperti ini yang bisa menghasilkan uang, misalkan buat konten apalah itu, tapi kok masih banyak ya yang pengangguran itu tadi. Saya sendiri pengangguran sih teman-teman, tapi ya tadi bukan pengangguran
penganggurannya saya itu berbeda dengan pengangguran dengan orang yang lainnya. Kalau soal pengangguran ini, problemnya bukan soal seberapa banyak peluang yang kita miliki ya. Indonesia kan ini negara yang kaya ya akan alamnya, tapi kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk mengelolanya ya sama aja sebesar apapun peluangnya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk berpikir untuk gimana mengelolanya, gimana penjualannya, gimana ininya dan seterusnya, ya yang pada ujung-ujungnya ya kita pun jadi hancur juga kan jadinya orang-orang di luar ya mau ke Indonesia itu karena itu tadi terlalu banyak peluang di Indonesia, tapi kita tidak mampu untuk melihat itu. Persoalannya menurut saya teman-teman itu sih persoalannya tetap di cara berpikir atau otak kita. So teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau nganggur jadi orang yang pengangguran, kalaupun teman-teman mau jadi orang yang pengangguran, carilah orang yang pengangguran yang mampu berpikir. Oke. Kalau menurut saya di sekarang itu terlalu banyak peluang, tapi persoalannya sekarang gimana cara teman-teman mengasah otak teman-teman untuk mampu berpikir lebih cerdas lagi, lebih untuk melihat peluang, iya, supaya nggak disuruh-suruh lah sama orang lain, yang nggak dibentak, nggak di apa lah, nggak di salah sedikit dipecat ya kan. Ya itu aja sih teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Saya Charles Nahasam, thank you so much for you watching.